Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis taktik Graham Potter di Brighton. Liga-liga top dunia mulai panas. Bagi teman-teman yang bingung cari aplikasi yang cover semua liga mulai dari EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, dan lain-lainnya, kenalin aplikasi OneFootball. Semua berita, klasemen, skor, bahkan highlight ada di sini. Nggak perlu ubek-ubek banyak aplikasi lagi. Cukup satu saja yang gratis dan legal, OneFootball. Graham Potter baru saja ditunjuk menjadi pelatih baru Chelsea menggantikan Thomas Tuchel. Mantan pelatih Brighton and Hove Albion tersebut dikenal dengan gaya bermain possession based dan atraktif bersama tim lamanya. Potter bisa membawa The Seagulls menuju finish terbaik mereka di dalam sejarah klub, yaitu ke-9 di Premier League musim lalu. Mungkin dalam benak kita, urutan 9 bukanlah hasil yang bagus. Namun, Potter melakukannya dengan mengembangkan pemain kelas 2 serta mampu menjual pemain-pemain hasil binaannya. Pemain-pemain seperti Leandro Trossard, Pascal Gross, dan Lewis Dunk disulapnya sebagai pemain-pemain yang dapat berkontribusi besar untuk tim level papan tengah Premier League. Secara materi pun, kualitas skuad Potter nggak terlalu mentereng. Tetapi apa yang membuat timnya bisa tetap kompetitif dan bahkan berada di top 4 pada awal musim ini? Potter menyebutkan bahwa Pep Guardiola adalah pelatih yang banyak mempengaruhinya dalam filosofi bermain. Brighton dikenal dengan gaya bermainnya yang possession based untuk mengontrol jalan dan alur pertandingan. Dari grafik The Analyst tersebut, terlihat pada musim lalu Brighton termasuk ke kategori slow and intricate, yang berarti gaya bermain dengan tempo lambat serta memanfaatkan umpan-umpan yang akurat dan tajam. Namun menariknya, nggak selamanya Potter selalu menggunakan pendekatan yang sama. Justru hal yang paling mencolok dari Brighton-nya Potter ini adalah fleksibilitas taktikal mereka. Dari report yang dirilis website Premier League, Brighton menggunakan 13 sistem yang merupakan jumlah tertinggi musim lalu. Formasi yang paling sering dipakai adalah 3-5-2 sebanyak 13 kali, diikuti oleh 3-4-3 yang dipakai 8 kali dan 4-2-3-1 selama 7 pertandingan pada musim lalu. Pada musim ini terlihat juga paling sering digunakan adalah 3-4-2-1 atau 3-4-3, lalu diubahnya menjadi 3-5-2. Kemudian variasi formasi 4 back turunan dari 4-2-3-1 yaitu 4-2-4 atau 4-3-3 ke 4-1-4-1. Hal tersebut menunjukkan adaptabilitas yang tinggi dari mantan juru taktik Swansea tersebut ketika menghadapi berbagai lawan. Ini juga terlihat dari pass map Robert Sanchez pada beberapa pertandingan musim ini. Kita ambil contoh musim ini di mana pendekatan yang berbeda diambil ketika melawan Manchester United, Leeds, dan Leicester City. Pada pertandingan melawan The Red Devils, Potter menginstruksikan Sanchez untuk melepaskan umpan-umpan panjang dengan tujuan memanfaatkan Welbeck untuk memenangkan duel-duel udara melawan Lisandro Martinez. Namun pada pertandingan melawan Leeds, pendekatannya sedikit berbeda. Sanchez memulai build up ke sisi kiri untuk attack atau memancing press ke satu sisi. Lalu Brighton akan melakukan switch ke kanan dan menarik back kiri Pascal Struijk dari posisinya. Dari sini bola langsung dikirim ke striker dengan umpan panjang dan manfaatkan situasi 3 versus 3 di area bertahan Leeds. Beda ceritanya lagi ketika melawan Leicester kemarin pada match week ke-6, di mana ia kembali menggunakan sistem back 3 atau 3 back dengan wide center back yang melebar. Leicester bertahan dengan blok medium dan Brighton memulai serangan dari belakang, serta mencoba banyak sirkulasi secara horizontal guna membongkar pertahanan The Fox. Meskipun pada dasarnya Potter memiliki preferensi untuk bermain possession based football,
Tetapi ia juga nggak segan untuk mengganti pendekatannya berdasarkan lawan yang dihadapinya. Inilah perbedaan awal dengan Thomas Tuchel yang selalu akan mencoba build up dari bawah guna memancing press lawan. Ini yang membuat jumlah passing atau urutan passingnya lebih tinggi dibanding Brighton. Pada fase menyerang, titik fokusnya berada pada kedua flank kanan dan kiri, terutama di kanan, memanfaatkan kemampuan penetrasi dari Tariq Lamptey dan juga teknik crossing yang brilian dari Pascal Gross. Dari statistiknya per FBref, Brighton melepaskan crossing terbanyak kelima di Premier League musim 2021 dan 2022. Cucurella, Lamptey, dan Gross berada di top 25 pemain dengan crossing terbanyak yang dilepaskan selama musim lalu. Secara efektivitasnya pun juga bisa dibilang baik, dengan cross komplit ke box lawan terbaik keempat musim lalu. Namun bukan berarti timnya hanya mengandalkan crossing. Jika dilihat dari umpan ke box lawan yang nggak berasal dari crossing, tim yang finish ke-9 musim lalu itu berada di peringkat 6 untuk metrik ini, di atas Manchester United dan hanya di bawah tim-tim yang finish top 5 pada musim kemarin. Meskipun begitu, Brighton nggak pernah menyentuh top half dari sisi penciptaan kesempatan di bawah Graham Potter. Dari 3 musim, Brighton hanya berhasil mencatat XG terbanyak ke-16, 11, dan 12. Kritikan yang selama ini diterima Thomas Tuchel adalah nggak efektifnya lini depan Chelsea. Hal ini juga lah yang menjadi kelemahan Potter selama masa jabatannya di Brighton. Pada fase bertahan, Brighton akan menerapkan high pressing dan tingkat kesuksesannya bisa dikatakan ampuh. Dari presentasi kesuksesan dan volume pressingnya, Brighton berada di level yang sama dengan Manchester City dan Liverpool, dan lebih baik jika dibandingkan Chelsea-nya Tuchel. Contohnya ada di klip ini, di mana Brighton berhasil memaksa turnover di area lawan. Agresivitas dan gigihnya work rate disertai dengan skema pressing yang efektif dan kecerdasan individual menyebabkan kesempatan-kesempatan bisa diciptakan dari situasi ini. Jika high press berhasil dipatahkan oleh lawan, maka Brighton akan membentuk blok bertahan yang bisa dibilang unik, yaitu shape bertahan yang digunakannya musim ini adalah blok 3-3-3-1. Keuntungan dari pendekatan tersebut adalah jarak yang harus di cover oleh wingback dan lini tengah nggak terlalu jauh dari fase transisi. Pada musim-musim sebelumnya, Potter lebih sering menggunakan shape bertahan 5-3-2 dengan jarak antar lini rapat dan kompak. Dalam 2 musim terakhir, Adam Webster dan kawan-kawan berada di peringkat ketiga dan keenam untuk metrik expected goal against atau XGA, menunjukkan betapa tangguhnya lini pertahanan yang dipimpin oleh Lewis Dunk tersebut. Akan menarik untuk dilihat bagaimana kiprahnya Potter nanti, mengingat ia belum pernah melatih tim selevel Chelsea dan pemain-pemain bintang dengan reputasi yang tinggi. Salah satu ciri utama dari tim-timnya adalah nggak ada pemain yang lebih tinggi dibandingkan dengan tim secara kolektif. Ia bukanlah tipikal pelatih yang memberi instruksi atau perintah secara eksplisit atau juga secara langsung. Metodenya melatih pemain untuk mengambil keputusan-keputusan sendiri, yang artinya mengajarkan prinsip bermain alih-alih menginstruksikan pemain seperti robot tanpa paham maksudnya. Menarik untuk kita simak apakah ia bisa melanjutkan cerita kesuksesannya nanti seperti bersama Östersund dan Brighton. Kepindahan ke Chelsea ini akan jadi ujian pertamanya menangani tim besar.